belajar hijrah lah, intinya belajar hijrah selama 4 tahun. Grup semakin tumbuh tinggi, semakin aminnya bagi kita aman akarna orang lama. Kalau istilahnya bisa dulu lah. Saya tak alaman ku pribadi sekarang ini akan saya tidak akar toke. Bersama saya Memet Kudasi di acara Soleh People TV. Gimana kabar kalian Soleh People? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini saya akan mengundang sosok makhluk hidup yang Allah ciptakan, berakal dan berhati manusia. Jadi beliau ini kalau saya bilang lah bisa disebut seniman ya, pelukis juga, terus kontrak-kontrak oge gitu. Terus beliau ini dulunya sempat hijrah 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, dan setelah 4 tahun hijrah dia belok lagi, dan alhamdulillah nggak lama dia belok, dia akhirnya lurus kembali ke alur jalan yang betul, dan semoga Allah mengistiqomahkan beliau. Jadi beliau ini salah satu sahabat saya juga di daerah saya, dengan pengalaman hidupnya yang cukup naas. Jadi semoga kisah beliau ini bisa memotivasi saya pribadi dan umumnya untuk soleh people dan soleh people di luar sana, karena kenakalan itu nggak akan abadi. Terus semoga kalian berhijrah, semoga kalian mendapat hidayah, petunjuk dari Allah, dan Allah menggugah hati kalian dan pikiran untuk berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau bisa. Dan semoga channel ini berkembang, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan beliau ini sekarang kegiatannya jadi pegawai BCA karena masih kena aya virus naon. Beliau asalnya berjualan kolecer yang terbang di kayak di alun-alun atau tempat-tempat ramai yang banyak di situ anak kecil bermain. Jadi dia kena dampak meren. Jadi dia jadi pegawai BCA, dan kita persilakan datang Bapak Andi. Woi, Bapak Andi. Siap, siap, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kalau gitu? Nah, iya, jadi Bapak Andi, banyaknya orang-orang di luar sana teh yang masih tergelincir bahkan keasikan di dunia gelap malam. Nah, dah jarang anu maksiat berang banyak. Yang jarang anu maksiat kelapar mah nya, kalau banang geus dahar maksiat gitu nya, bisi betah. Dan sudah siapa tahu dengan adanya Pak Andi di sini menceritakan Bapak dengan kisahnya sebelum berhijrah dan ketika sudah berhijrah sekian tahun akhirnya belok lagi dan akhirnya kembali lagi ke jalan yang Allah tetapkan dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah dengan sekarang Pak Andi lurus kembali dan menegakkan hati keimanan untuk kokoh melewati berbagai macam rintangan ya. Betul Pak Andi. Jadi Pak Andi teh sebelum berhijrah teh naon siapa sih gitu yang benar-benar sampai lupa akan ibadah, lupa akan kewajiban kita seorang muslim gitu. Jadi gini kami Perkenalin dulu atau salam dulu soleh people dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh people, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu. Atur nuhun kakak Oki ya terus diangkat di Soleh People. Iya nya terkait pengalaman pribados gitu nya.
tentang hijrah. Sebenarnya saya sendiri malu untuk bercerita tentang hijrah, tetapi demi kebaikan. untuk cermin saya pribadi Nah, Kang Oki betul. bermotivasi ke depannya untuk lebih baik, Ya. dan insya Allah mudah-mudahan biasa istiqomah. Amin, amin. Ya. Jadi gini Kang Oki, Gimana? ngopi dulu kayaknya kita sedot dulu biar agak asik Kang Oki. Ya, betul. Abi mati kenyot. biar nggak kaku. Iya, biar nggak panik ya. Jamet kuda sih. Aduh, tongsin rokok ya omatnya, ulun pae rokok ya. Siap, siap. Ya benar. Jadi gini Kak Oki, yang saya alami, flashback kita Iya, flashback. Manusia itu terbentuk dari lingkungan ya. Pertama lingkungan keluarga, lingkungan daerah, lingkungan sekolah, lebih jauhnya. Dulu saya di keluarga dalam pergaulan termasuk orang yang dikekang, Broken home. dikekang. Sebenarnya mungkin itu hanya orang tua gitu ya, hanya orang tua. Sementara waktu itu dulu saya SMP, rasa ingin tahu itu gede kan, bisa pengen tahu ini tahu itu. Harusnya kan kalau orang tua yang lebih bijak, Ya. silakan, cuma yang diarahkan gitu kan. Betul. Nah dulu yang saya alami itu resep tak boleh kali itu kayunya menari ukti mulai dari sering gitu kan. Di saat anak-anak contoh lah pada camping main, saya nggak boleh gitu kan. Anak-anak pada kumpul-kumpul malam ya kan. Ninitan yangan gitu paling dan seperti gitu kan. Nah sebenarnya itu setelah berjalannya waktu itu ternyata kasih sayang orang tua gitu kan. Cuman namanya di usia yang lagi bergejolak, puber lah ya, usia puber, ada semacam pelarian di luar lingkungan, mulai masuk SMA, pergaulan lingkungan di sekolah pertama, mulai mengenal dari teman-teman, mulai mengenal obat-obatan. Dulu zamannya kayak Nipam, Bepla gitu kan, minum gitu kan, sedikit. Orang tua tidak tahu. Ya. Bahkan yang saya pernah alami pulang sekolah mabuk, muntah-muntah, malah dikompres. Bisa kagak asup angin mungkinnya. Nah berjalannya waktu sampai keluar sekolah terlalu gitu ya, berbaur di lingkungan dengan lingkungan yang memang kontradiktif lah lingkungan kontradiktif. Perilaku semakin gak jelas, yang tadinya orang tua menyangkanya kita baik, ternyata di luar lingkungan kita nggak baik gitu kan. Tiap hari mabuk, balik putih, kan gawe teh kalau leam. Bukan sampai berjalannya waktu gitu, ada rasa titik jenuh kau. Ya, pasti ada rasa titik jenuh sampai saya keluar kota, tetapi lahirnya Jakarta gitu, Jakarta Bekasi cari kerja, balik lagi ke lingkungan, masih dalam situasi yang sama sampai suatu saat menemui titik jenuh. Waktu cici mah Terang mana? hampir tahun, kalau nggak salah tahun 2015, di Cimahi mah hampir 2 bulan saya jarang keluar lah istilahnya, jarang berbaur yang barudak gitu ya. Nah, aktivitas bikin kerajinan, ngegambar, kadang-kadang gitu, tapi jam 12 putih, tapi jam 2, sampai akhirnya ada satu sahabat yang sekarang sudah almarhum, moga-moga beliau dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang rekan dari Akatorus
dikan dari Kang Ustadz Sinyo Hendrik. Kang Ustadz salam baktos ngingetan gitu ka pribadosnya sepele sih sadodana mah teu berat mah hayu urang lagi ngaji kieu teh sepele ieu kayak itu urang ngaji bahasa nama nama ngesian waktu nama bebaturan daripada dirinya buka batu buka putih benar botak ngesian geus urang seuseut tah urang dirinya menjalankan aktivitas di rumah berarti urang ngaji leuwih nama helm di babaturan kayak hutan ya kayak makan ke pribadi oh siang lah cuman saya dari konsep nagelanya anu sekiranya kayaknya konsepna masuk di hati saya mereka sekali pertemuan membuat ternyata pas ketemu beliau bertemu rekan-rekan di Atakorus bertemu dengan Ustaz Sinyo Hendrik menerangkan waktu itu tentang jihad surat Al-Hajj ayat 78 kalau nggak salah ya. masuk ke hati karena kenal ke hati. Nah kita berlanjut bareng lingkungan tadina abdi berkecimpung gitunya di lingkungan anu sebutlah secara bahasa mah lingkungan kurang baiknya ya. Barbar mulai sedikit ditinggalkan dan akhirnya saya bisa bersama anak-anak Atakorus bisa berjalan 4 tahun. 4 tahun mungkin 4 tahun kali itu istiqomah ya. Acan lah itu sebab istiqomah namanya cuman istilah nama urang amun pindah alam lahnya anu tadina balong pindah ke akuarium pindah ke akuarium. Dari situ setelah istilahnya mengenal pengetahuan tentang agama, tentang kewajiban tentang larangan gitu banyaklah dari pola pikir, ucapan, bahkan dari perilaku itu sedikit-sedikit mulai berubah ya. Cuman waktu itu kamunya seiring berjalannya waktunya dakwah mah mau nganter. Iya betul, emang betul. Mau nganter. Tergantung kitanya. Mau nganter. Jadi seiring orang memperbaiki diri berjalan, Allah mau nganter. Mau mereka benar. Dihadapkan dengan permasalahan gitu ya. Diuji nanti gitu ya, pasti datang ujian. Dihadapkan dengan permasalahan. Amun di nata tangkalan namanya beki semakin tumbuh tinggi semakin anginnya bagi kita amun akarna urang lemah ya istilahnya bisa dulu lah eta kealaman ku pribadi sekali lagi akan saya tidak akar toke selama 4 tahun kayaknya saya belajar hijrah lah intinya belajar hijrah selama 4 tahun grup menghadapi satu persoalan anu di luar jangkauan urang, anu di luar prasangka urang gitunya. Urang kedua akhirnya kan urang balik deui ka lingkungan anu geus lama ditinggalkeun ku urang sarira opat jahiliyah deui. Oh, kembali ke orang tua. Kembali ke orang mengenal di nyobian anu istilahna obat-obatan kali itunya ternyata permasalahan itu beres ka bogi aslina kalah kas amun dina beusi teh mah kalah kas semakin berkah orang juga kakurut coba kalah urut karena bengkok ieu kalahan aku kan teu bisa teu kuat gitunya. Nah intinya gini kalau kita berteman dengan siapapun, dengan siapapun intinya persahabatan ya. Alhamdulillah dulu ada sahabat dari Atakorus seorang lah sok datang ke rumah gitu ngingetan ya. Tak sedikit ngingetan ke pribados akhirnya sadar mencan gitunya
pribados kagugah deui gitu. Saeutik. Mulai Kabuka deui. mulai kabuka deui, mulai berjalan deui saeutik biarpun kadangnya dari gogoda di rumah anu dominan gitunya setan mun ngaganggu urang mencari titik lemah urang. Ya betul. Titik lemah urang teh naon pangaresep urang, kebiasaan urang nya gogoda saya anu karasatu saya nya dunia alkohol apa nama saya buki gitu nya awal memang buki gitu nya resep gitu nya gogoda teh eta we kadang kita jongdok udang deui kita jongdok udang deui mudah-mudahan kapayu nama pribados biasa total memperbaiki. Amin. Soalnya kieu kaum urang ayeuna umur geus kolot lah sebutlah mentas ke opat. Urang teh nyaho sih umur urang teh kumaha deui gitu nya. Amun urang teu pakai ka orang tua mah sia-sia we. Nah, jantan ciki. Jantan ciki. Salah nama gitu nya. Jantan ciki tapi urang amun teu istilahna mencut diri maneh sorangan terus urang mau belajar dengan lingkungan orang-orang atau misalkan sahabat anu mengenal ilmu agama jeung urang teh daek mencut sorangan urang paling urang karek jadi naon gitu karek jadi naon teh oke lah orang di dunia itu istilah namanya urang berharap di akhirat dari orang teh nyaho di akhirat urang kumaha jadi intina urang ayeuna belajar setidaknya sholat lah ya kan biarpun orang ternyaho gitu ya cuman harapan itu menjadi satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala anu bisa istilah namanya menutupan kesalahan orang di masa lalu gitu nah gitu tuh Ki saya rasa jadi Pak Andi mah lebih ke baungna obat-obatan narkoba oge nyobi nyicip yang pernah terus ente better lah saya mah kan ente sampai kriminal ya alhamdulillah lah nya jauh lah kriminal mah lebih ke pengguna lah nya penikmat memang penikmat jadi beda jeung batur geus mabok ngadados gitu teh lebih cenderungna ke kriminal ya contoh banyak orang-orang di luar sana gitu Pan. Jadi kegiatan Pan teh melukis, ngegambar, terus bikin aksesoris oke kan? Intinya mah kerajinan tangan. Ya bisa disebut Pan mah seniman bisa ngalukis. Saking indahna sampai teu dilukis ku Pan nya. Nah, jadi naon sih Pandi anu bener-bener titik Pak Andi teh anu bener-bener pas nu hijrah pertamanya nu sampai ka 4 tahun lamana naon sih titikna sampai ka Pak Andi teh kudu hijrah gitu di nu gelap menuju terang teh pertama adalah titik jenuh urang teh jauh tujuan urang ka mana sementara kan saya pribadi gitu nya amun sisi kerjaan gitu nya bukan orang yang suka dengan kerja yang terikat. Iya betul. Terus kurangnya gawe nu terikat lahnya misalkan perusahaan hari urang teh bingung nya. Lain urang egois gitu kok nya. Memang neangan gawe gitu nya. Istilahna awak geus aya geus coret-coret gitu nya bener aya gawe mah bener nya aya awak coret-coret geus bingung gitu teh. Geus ieu mah poek we. Tidak setiap mulai membangun diri urang teh bisa naon ya SDM anu pernah urang didapat selama sekolah teh naon sih ternyata anu saya dapat nyata kerajinan gambar titik jenuhna kieu kamu titik jenuhnya pertama urang bermasalah di keluarga tujuan hidup urang teh nyaho ka umur geus kolot can kawin gitu nya batur mah geus kan lembek gitu kan pikiran umat kau pikiran umat dampakna teh nya dacan kacang kapikirannya urang istilah nama salat itu biarpun urang pernah halamannya istilahna mah kereutik sok amah di itu datang tapi lain
salah orang teh nama kalau ke ibadah teh disebutnya pengalaman teh kewajiban ya. Dan kayak ini mumet pikirannya mumet utak tanya mau orang tinggal ke mana orang kudu kumaha start intinya we start nambro juga seseueur anu bisa kurang dilakukeun nya eta gitu tadinya jeung sirah umat teboga duit hayang ngarokok ulang cileum hayang ngopi ketat bingung kan ya dengan kolot kaayaan kolot bagi kolot istilahna mah geus teu bisa mencari penghasilan gitu ternyata mulai istilahna mah aya rasa gitunya juga kumanya jenuh bingung asa terpuguh ragap mun terpuguh ragap ya gitu kamu ieu teh hipu atau teuas gitu nya jadi tidak naon apa yang terjadi dengan diri kita sebenarnya itu adalah ulah perbuatan kita betul tong nyalakeun batu benar jadi nya Pak Beong ini Pak Andi ini emang beliau ini lebih cenderungnya bikin aksesoris kayak gelang kalung dari kulit. Terus kalau kalian ingin dilukis juga pakai serbuk kopi, pakai apapun itu, beliau saya yakin jagonya karena beliau ini seniman yang rumahan lah, nggak orang banyak tahu bahwa dia itu pelukis atau bawa aksesoris. Jadi contohnya mah abang kamu nih. Saya bawa nama. Bapak kan IG? Punya IG? IG aya kapungkur anu aktif. Dacanya aktif tadi. Tapi aktif bakal aktif. Nah, ini kira belajar beradab. Belajar beradab. Woi, keren oke. Siapa belajar memang. Jadi titik benar-benar Pak Andi Hijrama kejenuhan, bosan, bingung gitu. Orang teh hidup teh dek di bawah arah ke mana gitu. Nah, gitu. Sehingga ada orang soleh mengajak dan ngaji gitunya. Akhirnya dipikir, akhirnya ikut selama 4 tahun istiqomah ikut sampai 5 waktu dan kalau ilminya sampai tidak pernah meleset lah insyaallah gitu. Nah, akhirnya selama 4 tahun itu Pak Andi tergelincir lagi ke lingkungan jahiliyah dulu gitu. Jadi dia tahunya tergelincir orang di kurang yang tadi kalau dicarios kan gitunya Allah tidak akan menguji hambanya ya di saat hambanya itu belajar memulai berhijrah gitunya ternyata anu patilai primados gitunya urang teh kesabaran. Nah, benar sih jangan ngomong gitu. Iman orang dipertanyakan, kesabaran orang dipertanyakan. Oh ternyata orang lemah. Lemah. Iya. Nu tadina istilah namanya kolot terus atau gitunya kolot. Ini ke mana ngaji? Wah kolot teh atau aja. Kalau tahu jadi geus teu hariwang gitunya. Arek kulin, arek kitu ye dan geus mungkin di sana, geus mungkin nu lain-lain gitu ya masih ngaji gitunya. Cuman di saat saya dihadapkan permasalahan di luar jangkauan saya hanya kenapa posisi orang terajak itu miring sih pemuda dari seiring lah dibanding kalau rokok dia langsung blok jangan sebelum kan gitu ya betul. Terus nanti nu berkesan kata-kata atau ayat naon nu berkesan sehingga AAT ketika aing kudu hijrah gitu. Pertama ayat anu saat saya mulai berbaur dengan orang-orang di Atakorus dengan Ustaz Hendrik. Pertama ayat yang saya kenal tadi yang tadi saya sebut Al-Hajj 78. Ya. Ternyata tentang jihad itu tidak setanda kutip kita harus perang gitu ya. Beda konteks. Beda konteks. Ternyata kita memperbaiki diri. Perang melawan diri. Melawan diri itu pun termasuk jihad. Iya betul. Dan nantinya
Terus kan Pak Andi geus hijrah gitu. Kumaha sih orang-orang dekat terus naon namanya teh sahabat satongkrongan anu biasanya kan orang teh nongkrong mabok gitu terus ngomong-ngomongkeun masalah dunia gitu nu tidak ada keselesaianna gitu. Kumaha sih tanggapan orang-orang yang pas Pak Andi berhijrah itu? Dari rekan-rekannya dulu tempat saya berbaur gitu ya. Tempat saya berbaur dulu tidak ada sih sebenarnya, tidak ada tanggapan buruk ya. Tidak ada tanggapan buruk, cuman yang agak sulit gitu ya, agak sulit untuk apa urang manumpah gitu nya tadina urang resep minum dari ente gitu. Kebiasaan urang balik di diri pribadi kan tidak ada sih tanggapan buruk dari rekan-rekan baik itunya, justru lah istilah nama kadang mereka ngasih masukan jadi seharusnya kan orang berbaur di lingkungannya kita bolehlah mengenal siapapun tanpa harus ada masalah. Kita berteman, misalkan dengan rekan-rekan atau resep kene, gitunya, orang tanpa ada masalah. Gitunya, orang berteman dengan siapa saja tanpa ada masalah. Intinya, orang kudu boga benteng lah istilahnya. Kudu boga benteng orang harus punya filter. Kamu orang atau boga filternya, istilah nama orang. Yang tadi Pak Abdi disebut dan godaan terbesar nama eta pangarsa kurang soalnya kemudian nanti boga filter mulai sedikit ngajuhan gitu saya harus kurang hese menurut nanti boga filter terus pas begitu Pak Andi hijrah terus bekerja dengan baik dan apa namanya hijrah dari kebiasaan buruk itu masih tanggapan orang tua keluarga sahabat gitu dari keluarga dari sahabat responnya cukup bagus ya istilah nama istilahnya kumaha teh mendukung lah dari marang sahabat melihat sahabatnya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik itu pasti mendukung. Betul. Itu namanya sahabat. Iya betul. Terus saya kolot kumaha orang tua. Lain orang tua anu dikieukeun leuh. Orang tua yang real orang tua. Yang real orang tua istilah namanya tadina haribang ku kalakuan orang sorangan justru atau mengenali orang istilahnya mulai daya ngajarankeun sholat gitu nya biarpun urang loba kana cerita jauh gitu nya sholat tujuh karewat sholat tapi terus sedikit jalan jadi istilahnya kieu lah eta sholat juga sholat 5 waktu lah nya urang karewat 5 kan urang karewat 2 menangkan teh tilu misalkan urang jalan kedua atau hiji minimal ya poin. Nah gitu lah loginya. Ya mudah-mudahan kayu nama pribados bisa genre lah 5 bisa tepat waktu. Emang karena proses berhijrah perpindahan dari gelap menuju terang bukan kita menjadi bukan menjadi ringan hidup atau gini, tapi dengan kita emang orang beriman terus. Bahkan ulama-ulama mah begitu diberi ujian atau kudu disinggarepan gitu. Tapi amun orang-orang anu standarna kurang ilmu tentang agama mah pas begitu dicecer ku masalah balik lagi kadang teu sabar gitu kan banyaknya. Gitu kamu jadi perlu orang masalah keilmuan terlebih keilmuan tentang masalah agama soalnya kan dari orang-orang mah lahir dari Islam turunan jadi borojol jual stempel diadanan di komentar dari dia nggak mampu pribados kebeleman atau bimbingan dan seharusnya dari orang tua gitu terkait masalah agama gitu lemah
banyak teka pikiran sih orang istilahnya mah cenderung orang kayak Islamkeun diri orang sorangan teh kumaha. Betul. Jadi untuk soleh people dan soleh people di luar sana, kalau misalnya kalian tergugah hati untuk berhijrah, semoga Allah mudahkan dan semoga kalian bisa bersabar ketika hijrah dan berusaha istiqomah. Dan untuk kalian juga soleh people di luar sana, karena proses hijrah ketika ingin memperbaiki akhlak buruk menjadi baik, terus adab terhadap orang tua, teman, guru itu emang harus lebih disesuaikan karena banyak di luar sana juga yang masih taat agama, cuman dari perilaku dan adabnya tidak mencerminkan bahwa dia itu muslim. Jadi kalau kalian ingin menjadi muslim, sunnah Rasul itu banyak ya, dari baik, sabar, bijaksana, bahkan saling mengingatkan. Karena sekarang banyak kita mengingatkan sahabat atau teman, banyaknya selalu disangkanya memaksa, terus disangkanya kita teh so berilmu, padahal kan apa yang kita dapat ketika talabul ilmi jadi kita sampaikan lagi ke sahabat atau teman, cuman kan ada yang mensupport, ada yang juga masih kayak oke datang hidayah mah geus kudu nama, padahal hidayah itu majalah mati dikerubut larang. Benar. Jadi yang kalau majalah itu hanya dibaca, tapi kalau Al-Quran tuh hidayah sebetulnya ya Pak Andi, karena di Al-Quran selalu diulang-ulang gitu. Orang-orang beriman, orang-orang kafir itu ada dari orang-orang terdahulu, cuman banyak juga orang banyaknya gitu. Padahal udah banyak contoh dari Korun yang orang kaya tapi pelit, terus dari Fir'aun yang raja menganggap dirinya Tuhan, terus Allah binasakan juga. Terus yang kaumnya Lut yang gay, Allah binasakan juga. Jadi untuk kalian yang ingin berhijrah, ayo berhijrah, perbaiki diri, perbaiki akhlak, karena sejatinya orang muslim itu harus lebih baik, karena orang muslimah sebenarnya mah bageurnya pabeon da Rasulullah ge mun bahasa Sunda nama sumun dawuh rahmatan lil alamin lah. Jadi dicaci, dimaki, dihina, pokoknya komplit lah. Waktu Nabi dulu itu mengembangkan agama Islam itu ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini insya Allah saya umatnya gitu, beliau itu tidak sia-sia gitu mengajarkan tentang agama. Nah dari situ semoga Allah memberikan kepada solehah dan solehah people hidayah kepada dirinya dan berpikir ayo orang hidup teh harus seperti apa gitu. Ayo kita berhijrah, dan nanti ada di bawah jadwal hijrah kita. Ayo kita gabung di Soleh People Indonesia. Jadi kita semuanya lah, ayo se-Indonesia, mau dari manapun ras kalian atau apapun kalian, jika kalian Islam, ayo kita kembali lagi ke jalan Allah dan berteguh pegang sama talinya Allah gitu. Tali itu Bandi. Jadi sekarang pas sudah berhijrah teh gimana caranya menghindari hal-hal yang dilarang sama Allah gitu. Gini kalau setelah kita belajar memperbaiki diri, untuk Soleh People sebelumnya saya mohon maaf, saya bicara tentang hijrah bukan saya merasa baik, tapi mengajak Soleh People untuk menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih baik. Intinya setelah kita belajar untuk hijrah, terus menghindari hal-hal yang tidak seharusnya. Pertama mungkinnya ya istilah nama oke lah, kurang mantap kan lah ada orang dina
perintah-perintah anu geus ditetapkan ku Allah Subhanahu wa taala pertama perintah salat lah betul sok salat tadi ya bakal Allah bakal menerima sok salat terus kedua kurang kudu pandai memfilter informasi ataupun pergaulan lah intinya. Tanpa harus kurang tanda kutip goreng ya kabatur goreng jeung batur gitu CS gitu. Jadi kita masih bisa berbaur dengan siapapun, dengan rekan-rekan siapapun tanpa harus terkontaminasi. Betul. Jadi kan pas begitu berhijrah teh Pak Andi jadi ada malas, bosan, taya kesit carana Pak Andi bisa menghindari kemalasan, kebosanan gitu. Penyakit haloream. Pertamanya kamu ingat ya kayak karena apa gitunya istilah nama haloream rasa bosan gitunya. Pertama pribadi mah gitunya maksakeun diri sorangan, maksakeun pertama maksakeun lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan insya Allah lah contohlah sholat kurang Korea paksa terus sholat gitu ya dari lama ninggalkeun ke kadu aslina ninggalkeun ke bakal kadu gitu kamu siap. Jadi karena proses berhijrah tuh pasti ada kemalasan, kebosanan ketika beribadah. Jadi sebisa mungkin kendalikan diri kita dan sebisa mungkin paksakan dulu aja untuk sholat, thalawul ilmi atau hal-hal ibadah lainnya, karena emang kemalasan dan kebosanan itu pasti menghampiri, karena emang setan pasti mengganggu karena kita harus berjihad melawan diri sendiri. Jadi konteksnya kalau dulu berjihad itu berperang ya, kalau sekarang mah berjihad itu melawan diri sendiri di akhir zaman ini, karena sedikit kita melihat wanita, sedikit kita melihat keburukan, sedikit kita melihat hal-hal negatif lah yang kita ruang lingkupnya di akhir zaman ini. Jadi banyak gunakan mata, telinga, pembicaraan hati dan pikiran itu ke arah yang lebih baik gitu. Jadi banyak itu jika abi pasti hijrah teh terus namanya teh maksakeun pandi. Jadi kalau nggak dipaksakan ya udah kita termakan kemalasan dan kebosanan itu cicing we. Akhirnya kan mungkin sholat cuma 5 sampai 10 menit, tapi kalau pegang handphone bisa sampai berjam-jam gitu kan. Apalagi kalau kita berpikir dampak dan efeknya kita pegang handphone itu kan sia-sia gitu. Dia kieu we kadunya. Iya we. Masih kejam kieu. Tinggal pakai kostum mermaid. Jadi alhamdulillah soleh people di luar sana, semoga kisah-kisahnya Pak Andi ini bisa menjadi contoh buat pribadi, itu buat saya pribadi dan umumnya buat kalian yang menonton soleh people. Jadi sejatinya orang muslim itu jika ingin berubah hidupnya lebih baik, taatilah agamanya gitu, dari sunnahnya Rasul, terus adab akhlaknya Rasul, terus Al-Quran kita dan tujuan kita Allah lillahi ta'ala gitu. Jadi semoga kalian yang di luar sana, semoga Allah sekali lagi beri kalian petunjuk agar kalian memantapkan diri untuk kembali taat ibadah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ini terakhir Pak Andi, apakah ada kesan-pesan dan motivasi untuk soleh dan soleha people di luar sana gitu? Gimana caranya? Jadi dia taunya untuk soleh people sebelumnya saya mohon maaf,
Saya di sini bicara tentang pengalaman hijrah, bukan saya merasa baik, justru itu menjadi cermin buat diri saya, menjadi motivasi buat diri saya untuk kedepannya ke arah lebih baik. Mudah-mudahan teman-teman Soleh People juga bisa mengintrospeksi diri bahwa tujuan hidup kita itu kemana. Sisa umur kita akan kemana, akan dibawa kemana. Andai kata kita tidak berpikir balik ke arah ke jalan agama lah ya, ke jalan agama. Namun saya tidak di bawah sangsara bro, namanya ada sangsara deh. Terus kami, Iya betul. itu kami. Jadi istilah nama ada ungkapan tidak ada kedamaian kecuali ada di jalan Tuhan. Dan tidak ada kesalahan pada diri manusia selain mengulang kesalahan. Betul. Jadi dengan kesalahan kita bisa belajar hidup lebih baik. Tapi tidak untuk mengulangi lagi kesalahan itu. Tapi kita belajar dari kesalahan untuk hidup lebih baik dan terus lebih baik. Karena kita hidup untuk siapa dan untuk bagaimana kita menjalankan. Karena ketika kita sholat, hidupku, matiku gitu kan, semuanya hanya karena Allah gitu kan. Nah jadi untuk soleh dan soleh people, semoga kalian hijrah ke jalan Allah. Karena jika kalian bingung gitu, banyak kan di media sosial, nah muslim selalu muslim teh dugdek gitu. Ayolah gitu, kita fokus pada diri sendiri, ayo perbaiki diri. Kalau misalnya kalian di konten-konten yang lain atau banyak yang perbedaan disatuin ini gini, kalian jangan kecil hati untuk gini Islam teh nggak boleh seperti itu. Karena kita tuh di Indonesia tuh ada 4 mazhabnya dengan masing-masing mazhab dalil berbeda, tapi tujuannya tetap sama ke Allah gitu. Cuman karena mungkin nggak tahu ya orang-orang itu seperti apa. Kalau pemikiran saya orang yang baru berhijrah ini yang lagi belajar gitu dan harus belajar. Jadi kalau kita mengurusi kejelekan nggak akan ada habisnya gitu. Karena fitnah akhir zaman itu sekarang mungkin sudah dimulai, Pak Andi. Karena ketika orang-orang berilmu diangkat oleh Allah, dimatikan oleh Allah, itu udah tanda-tanda ciri kiamat, ya kan? Karena salah satu tanda ciri kiamat itu diambilnya ahli ilmu. Makanya ayo kita soleh people, kita belajar, kita tidak harus memandang beliau dari masa papa, karena tujuannya tetap sama, Allah, Rasul, dan kitabnya Al-Quran gitu loh. Jadi untuk soleh dan soleh people di luar sana, bahkan di seluruh Indonesia atau bahkan dunia yang menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, di share juga, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jadi untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian di luar sana. Mohon maaf kalau ada salah kata ucap, perilaku yang saya lakukan tidak berkenan, saya minta maaf. Karena saya sedang belajar untuk lebih memperbaiki diri lebih baik untuk kedepannya. Dan saya doakan kalian juga di luar sana mencoba untuk mempelajari kembali agama kalian. Karena mau dipakai sisa umur kalian terus hidup kalian cuman gitu-gitu aja gitu, ini maksiat terus maksiat gitu. Setidaknya ini kita menjadi bagian dari satu lingkungan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Orang bukan sebagai sebagai diri sorangan gitu. Jadi untuk soleh dan soleh people, nanti ada di bawahnya jadwal untuk tarbiyah, tahsin, atau memperbaiki baca Al-Quran, nanti ada di bawah. Jadi jika kalian, khususnya warga Bandung, Jawa Barat, umumnya untuk Indonesia semua, jadi di sini kita merangkul kalian kembali berhijrah. Karena banyak juga sekali 2 kali ikut ngaji belok lagi. Nah karena mungkin niatnya cuman
bukan dari hati tapi cuma ingin mengetahui. Jadi untuk kalian di luar sana yang ingin berhijrah, yang masih di dalam dunia kegelapan, ayo kita berhijrah. Dan saya cukup sampai di sini saja. Jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya tentang histori hijrah dari sahabat-sahabat saya, dari pengalaman yang jahiliyah dulu sampai Allah ketuk hatinya dan berhijrah dan berusaha istiqomah. Oke, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.